Baik semuanya, meeting online kita mulai. Perkenalkan, saya Ira Puspita, perawat pelaksana 1. Mohon maaf Ibu Kabid, bagaimana dengan permohonan saya terkait pengajuan dispensasi untuk melanjutkan belajar ke jenjang S2 keperawatan, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dari saya kebijakan adalah tetap. Untuk dispensasi tidak bisa diberikan karena masih belum ada pengganti untuk pelaksana perawat. Selain hal tersebut, walaupun nanti sudah lulus S2 pun tidak bisa langsung mendapat jenjang jabatan yang lebih tinggi. Karena kebijakan saya yang menduduki jabatan adalah orang berpengalaman dalam hal tersebut. Mohon izin menyatakan pendapat, Ibu. Menurut saya, kondisi organisasi yang ada sekarang tidak mengikuti aturan dan kebijakan dari Depkes, karena seharusnya jabatan tersebut harusnya diatur secara linear atau serumpun. Betul, saya juga telah membaca aturan kebijakan tersebut. Pengaturan kebijakannya seharusnya seperti itu. Kalau saya karena pendidikan saya D3 keperawatan, saya masih menjadi pelaksana, jadi masih sesuai. Namun untuk pelaksana 1 dengan pendidikan S1 keperawatan serta sudah mempunyai pengalaman, seharusnya beliau bisa menduduki jabatan sebagai kepala ruangan. Kalau saya setuju dengan Ibu Kabid Medis, buktinya saya dengan latar belakang S1 Kesehatan Masyarakat, namun bisa menjadi sebagai kepala seksi rawat jalan. Bahkan kepala ruangan yang hadir di sini dari D3 Keperawatan dan ketua timnya juga dari S1 Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Yang penting adalah pejabat tersebut mempunyai pengalaman dan mampu melaksanakan tugasnya. Betul yang disampaikan oleh Kasih Raja. Buktinya saya walaupun lulusan D3 keperawatan bisa menjabat juga sebagai kepala ruangan. Dan selama ini juga tidak pernah ada masalah yang terjadi. Saya juga setuju dan mendukung sekali apa yang dikemukakan oleh Kabid Medis kita, karena kebijakan dari Depkes tersebut memang sudah tetap. Jadi untuk apa kita tidak mentaati kebijakan tersebut, dan bahkan kita juga tidak tahu apa konsekuensi yang akan kita hadapi jika kita tidak mentaati kebijakan dari Depkes tersebut. Jadi saya sangat mendukung apa yang dikemukakan oleh Kabid Medis kita. Wah, kalau seperti itu kondisinya, kita sekolah lama dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan tidak ada gunanya dong. Ini tidak sesuai dengan kebijakan dari Depkes. Kalau saya sudah lanjut sekolah S2, nantinya tidak mendapat promosi apapun, saya rugi dong. Mohon kebijakannya. Kembali lagi, menurut pendapat saya, pengaturan organisasinya seharusnya sesuai dan mengikuti dengan kebijakan Depkes. Kebijakan itu dibuat agar masing-masing bidang dapat diisi dengan orang yang tidak hanya berpengalaman, namun secara bidang keilmuan juga sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Walaupun punya pengalaman, namun harus juga disertai dengan landasan keilmuan yang tepat. Hal ini akan mengurangi faktor resiko yang bisa terjadi. Kalian memang sukanya melawan ya. Kebijakan saya adalah tiap posisi harus diisi oleh orang yang punya pengalaman. Dengan pengalaman tersebut, maka yang bersangkutan akan mampu mengelola tugasnya dan menghindarkan resiko. Walaupun sudah sekolah dan lulus dari bidang yang serumpun, tidak punya arti apabila tidak ada pengalaman. Taunya hanya teori-teori, padahal secara prakteknya berbeda sekali. Ibu Kabid, mohon maaf sebelumnya, saya kurang setuju dengan pernyataan Ibu. Memang benar bahwa pengalaman dibutuhkan, namun pengetahuan dan keterampilan terhadap metode yang baru akan bisa didapatkan dari sekolah. Bahkan pendekatan-pendekatan berdasarkan pengalaman dari tempat lain akan didapatkan juga melalui telaah jurnal, literatur, bahkan melalui uji skripsi yang dilakukan. Ini akan semakin memperkaya pengetahuan seseorang ditempatkan pada jabatan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu, akan ada semangat untuk maju dan berprestasi melalui peningkatan sekolah dan pengalaman dari masing-masing. Ini akan menjadi situasi yang akan saling menguntungkan untuk pihak rumah sakit itu sendiri dan juga untuk staf rumah sakit itu sendiri. Saya setuju dan mendukung sekali pendapat dari saudari pendapat 1, pelaksana 1. Cukup ya. Saya tidak mau mendengar masalah ini lagi. Keputusan saya tetap, peninjauan jabatan akan selalu didasarkan atas pengalaman kerja dari yang bersangkutan. Titik. Mohon maaf, saya baru bergabung. Saya masih ada kepentingan pribadi tadi. Ada apa ini? Coba Ibu Kabid Medis jelaskan kepada saya masalahnya.
Mohon maaf Pak, sebelumnya kami ada sedikit kesalahpahaman tentang pembahasan terkait pelaksana 1 mengajukan dispensasi untuk melanjutkan jenjang ke S2. Coba jelaskan kepada saya mau tahu semua masalah yang ada, supaya kita bisa berdiskusi dan mendapat jalan keluar dari masalahnya. Begini Pak Direktur, kami sedikit berbeda pendapat mengenai pengaturan organisasi keperawatan di tempat ini, terutama terkait dengan penugasan dan jabatan. Yang jadi masalah itu di mana? Apa yang jadi titik tolak perbedaan pendapat? Apakah peserta lain ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Mohon izin untuk menjelaskan, Pak. Sebenarnya masalahnya bermula dari permohonan dispensasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang S2 dari saudari pelaksana 1. Permintaan dispensasi ini ditolak oleh Kabid Medis karena masih belum ada pengganti. Selain itu, yang jadi pokok masalah adalah pelaksana 1 mau melanjutkan sekolah S2 keperawatan agar mendapat jenjang promosi dan jabatan yang lebih baik. Namun terkait promosi dan jenjang jabatan, dari Kabid Medis hanya mempertimbangkan berdasarkan dari pengalaman kerja saja, padahal sesuai dengan kebijakan Depkes, promosi dan jabatan disesuaikan secara linear ataupun serumpun. Pelaksana 1 lulusan S1 keperawatan dan sudah berpengalaman juga. Namun, secara jabatan sekarang masih sebagai pelaksana. Seharusnya yang bersangkutan sudah bisa menjadi kepala ruangan. Sedangkan kepala ruangan yang sekarang menjabat lulusan D3 keperawatan, walaupun sudah juga berpengalaman. Ini menjadi masalah diskusi kami, Pak. Bukannya tidak melaksanakan aturan Depkes, Pak, tetapi berdasarkan pengalaman kerja saya, pengalaman kerja adalah hal yang penting dan dibutuhkan. Dengan pengalaman tersebut, maka yang bersangkutan akan mampu mengelola tugasnya dan mampu menghindarkan resiko. Walaupun sudah sekolah dan lulus dari bidang yang serumpun, tidak punya arti apabila tidak ada pengalaman. Taunya hanya teori, padahal nantinya secara prakteknya berbeda sekali. Mohon izin memberikan pendapat Pak Direktur, memang benar bahwa pengalaman dibutuhkan, namun pengetahuan dan keterampilan terhadap metode yang baru akan bisa didapatkan dari sekolah. Bahkan pendekatan berdasarkan pengalaman dari tempat lain bisa juga didapatkan melalui telaah jurnal, literatur, bahkan melalui uji skripsi yang dilakukan. Ini akan semakin memperkaya pengetahuan seseorang yang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Selain itu, akan ada semangat untuk maju dan berprestasi melalui peningkatan sekolah dan pengalaman dari masing-masing orang. Ini akan menjadi situasi yang akan saling menguntungkan bagi pihak rumah sakit maupun pihak staf rumah sakit itu sendiri. Jadi begitu. Baiklah, saya sudah mengerti dan memahami masalahnya sekarang. Memang aturan ini sudah menjadi perhatian saya, namun karena saya masih baru dan masih memberikan prioritas untuk hal yang lain, jadi saya belum mengambil tindakan untuk masalah ini. Saya memahami pendapat dan kebijakan dari Kabid Medis karena beliau memang mempunyai pengalaman kerja yang cukup panjang di rumah sakit. Namun kebijakan Depkes adalah aturan yang harus dijalankan oleh setiap rumah sakit tanpa terkecuali, termasuk juga rumah sakit ini. Kebijakan Depkes itu dikeluarkan untuk menekan standar profesionalitas kerja kita sebagai petugas kesehatan. Pengalaman memang salah satu unsur yang penting dalam peningkatan profesionalitas, tapi hal penting lainnya adalah bahwa kita harus selalu terpacu mengikuti kemajuan zaman melalui sarana pendidikan yang harus kita lakukan. Ini supaya kita tidak tertinggal dari rumah sakit lain, wilayah lain, dan bahkan dari negara lain. Melalui pengaturan jabatan secara linear dan rumpun, maka akan didapatkan pelaku-pelaku penanggung jawab kesehatan yang cakap bekerja serta tidak tertinggal pengetahuannya. Saya meminta agar diskusi ini bisa diselesaikan sekarang dan masalahnya akan saya ambil alih. Dalam waktu dekat, saya akan mengeluarkan aturan baru terkait organisasi, jabatan, dan promosi yang tentunya akan disesuaikan dengan arahan dan kebijakan dari Depkes. Saya harap aturan baru itu dapat mengatasi polemik dan ketidakpastian organisasi dan promosi di rumah sakit ini. Meeting ini saya cukupkan dan semuanya saya persilakan kembali ke tempat tugas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Baik Pak, atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Bapak boleh keluar dari meeting sekarang. Dan dari hasil meeting yang kita lakukan sekarang didapatkan bahwa akan tetap mengikuti peraturan dari Depkes